Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan proses berpikir analis dan sintesis. Pada tahap pertama, kita harus tahu pengertian dari apa itu analis dan apa itu sintesis. Jadi, kemampuan berpikir analitis atau biasa disebut dengan analisis adalah tahapan kognitif suatu individu di mana ia mampu menguraikan, memerinci, mengidentifikasi, memisah-misahkan, dan memilih informasi dalam suatu permasalahan. Nah, pada tahap ini, seseorang dapat memahami hubungan antara bagian secara sistematis dan menemukan solusi dengan berpikir logis berdasarkan informasi yang dia terima. Sedangkan sintesis atau kemampuan berpikir sintesis merupakan keterampilan menciptakan, menyusun, dan mengorganisasikan berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang dapat mengembangkan berpikir kreatif. Dengan berpikir sintesis, seseorang dapat menggabungkan informasi, menyusun konsep baru, dan merancang solusi kreatif untuk berbagai situasi. Nah, pada proses ini sangat penting dalam memecahkan masalah kompleks, merancang inovasi, dan menghasilkan gagasan baru. Secara garis besar, pengertian dari analis dan sintesis yaitu analis merupakan kemampuan memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami hubungan, pola, dan sebab akibat. Sedangkan sintesis merupakan kemampuan menggabungkan berbagai informasi menjadi satu kesatuan baru yang bermakna dan menciptakan solusi yang inovatif. Yang selanjutnya ada indikator utama dalam berpikir analisis dan sintesis, beserta contoh penerapannya. Dalam berpikir analisis, indikator yang pertama adalah memilah informasi dengan tepat. Ini berarti kita harus mampu membedakan mana informasi yang relevan dan mana yang tidak, serta memilih informasi yang penting untuk dianalisis. Kemampuan ini membantu kita untuk memahami suatu masalah secara mendalam dan menghindari kesalahan akibat informasi yang bias atau tidak akurat. Selanjutnya, kita perlu menghubungkan informasi yang telah diseleksi tadi untuk menemukan pola serta hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Dengan memahami bagaimana suatu informasi berkaitan dengan satu sama lain, kita dapat menarik hubungan yang logis dan mengidentifikasikan faktor utama yang menyebabkan suatu masalah terjadi. Lalu, agar informasi lebih mudah dipahami, kita perlu mengorganisasikan data secara sistematis. Hal ini mencakup mengidentifikasi hubungan antar data, menyusun fakta secara runtut, dan membangun pemahaman yang lebih luas terhadap suatu konsep atau peristiwa. Dengan organisasi yang baik, kita dapat melihat gambaran besar dari suatu permasalahan. Setelah informasi tersusun dengan baik, kita harus memiliki kerangka berpikir yang jelas. Artinya, kita perlu memiliki sudut pandang yang kuat dan logis dalam menganalisis suatu permasalahan. Dengan demikian, kita dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan argumentasi yang kuat dan terstruktur. Langkah terakhir dalam berpikir analisis adalah menginterpretasikan informasi dan menarik kesimpulan yang valid. Ini mencakup menentukan makna, nilai, atau tujuan dari data yang telah dianalisis serta menghasilkan keputusan berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Kesimpulan yang baik harus bersifat objektif, logis, serta didukung oleh data yang akurat. Di sisi lain, dalam berpikir sintesis, indikator yang pertama adalah menyatukan unsur menjadi satu kesatuan. Ini berarti berpikir sintesis bukan hanya sekadar mengumpulkan informasi, tetapi juga menghubungkan berbagai informasi untuk membentuk satu konsep yang lebih bermakna. Indikator yang kedua adalah menemukan hubungan yang unik. Berpikir sintesis membantu kita melihat pola dan keterkaitan yang tidak selalu terlihat secara langsung. Ini memungkinkan kita menemukan hubungan baru yang bisa membawa solusi inovatif atau cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Lalu, indikator yang ketiga adalah merancang rencana yang konkret. Berpikir sintesis tidak hanya terjadi dalam pemikiran abstrak, tetapi juga dalam tindakan yang nyata. Kemampuan ini membantu kita menyusun strategi atau langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan yang dengan lebih efektif. Dan indikator yang terakhir adalah mengolah data menjadi wawasan yang jelas. Informasi mentah seringkali sulit dipahami jika tidak diolah dengan baik. Dengan berpikir sintesis, kita bisa mengelompokkan, menyaring, dan menyusun kembali data menjadi wawasan yang lebih mudah dipahami dan bermanfaat, baik dalam penelitian, analisis, maupun pengambilan keputusan. Selanjutnya ada contoh kemampuan berpikir sintesis. Yang pertama, merencanakan eksperimen. Misalkan, seseorang ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman hias. Ia menggabungkan pengetahuan tentang jenis-jenis pupuk, kebutuhan nutrisi tanaman, dan metode pengukuran pertumbuhan untuk merancang eksperimen yang dapat memberikan data valid.
Yang kedua, ada menyusun karangan atau esai. Saat menulis esai, seseorang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, berita, dan wawancara. Kemudian, ia mengintegrasikan informasi tersebut untuk membentuk suatu argumen yang kohesif dan terstruktur. Contoh yang terakhir yaitu mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan. Contohnya, dalam mengatur koleksi buku pribadi, seseorang dapat mengklasifikasikan buku berdasarkan genre, penulis, atau topik. Ini memerlukan kemampuan untuk mengenali kesamaan atau perbedaan antar buku, serta menyusunnya dalam kategori yang logis sehingga menciptakan solusi yaitu akses yang lebih mudah dan efisien. Di sisi lain, ada contoh kemampuan berpikir analisis. Yang pertama, menganalisis data dalam penelitian. Ini mencakup memecah hasil eksperimen atau survei menjadi bagian-bagian kecil seperti tren, pola, dan faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. Yang kedua, ada menelaah struktur teks atau karangan dengan mengidentifikasi tema, ide pokok, dan hubungan antar paragraf dalam satu teks untuk memahami makna secara mendalam. Dan yang terakhir, ada mengklasifikasikan informasi berdasarkan kriteria tertentu. Memilah data atau objek berdasarkan kategori tertentu seperti membedakan jenis-jenis ekosistem berdasarkan ciri-cirinya atau mengelompokkan produk berdasarkan kualitas dan harga. Hubungan berpikir analisis dan berpikir sintesis. Berpikir analisis dan sintesis adalah dua kemampuan kognitif yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam proses berpikir sistematis. Berpikir analisis berfokus pada memecah suatu masalah atau informasi menjadi bagian-bagian kecil, memahami hubungan antar elemen, dan menemukan pola serta sebab akibat. Sementara itu, berpikir sistematis digunakan untuk menggabungkan berbagai informasi menjadi kesatuan baru yang telah bermakna, menciptakan solusi inovatif, dan menyusun konsep yang lebih luas. Dengan kata lain, analisis membantu kita memahami masalah dengan membongkar elemen-elemen penyusunnya, lalu dengan sintesis, elemen-elemen tersebut dihubungkan kembali untuk membentuk solusi yang lebih efektif. Contohnya, seorang guru menganalisis kesulitan belajar siswa berdasarkan hasil ujian. Setelah itu, ia menyusun metode pembelajaran yang lebih efektif berdasarkan hasil temuan tersebut. Nah, kemampuan berpikir analisis itu bertujuan untuk mendorong pemikiran logis, mampu memilah fakta, dan mampu memecahkan masalah. Sedangkan kemampuan berpikir sintesis sendiri yaitu untuk melihat kemampuan seseorang dalam memadukan unsur-unsur sehingga membentuk suatu keseluruhan.